Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Jumpa lagi dengan saya di channel Referensi Ekspor Import yang membahas tentang perdagangan internasional atau bisnis internasional, sampai juga dengan yang namanya jasa transportasi internasional. Baik para viewer saya di luar sana, baik itu mahasiswa ataupun generasi muda yang sedang mempelajari ekspor import ya. Saat ini sampai kita pada materi saya tentang pemaparan workflow customer service shipping line di import ya, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya. Oke, langsung saja saya mulai pemaparan tentang customer service shipping line di bagian import. Baik, langsung saja ya, saya awali. Jadi kembali seperti yang sudah saya paparkan kemarin ya, di waktu customer service export, sekarang bicara import, jadi bagannya tetap sama ya, tetapi alurnya yang saya rubah. Jadi awalnya adalah di office shipping line itu standarnya seperti ada yang di bank ya. Jadi mereka mempunyai international standard organization di dalam kantor mereka, dalam menata ya bagian-bagian mereka dalam servis atau melayani klien atau eksportir ataupun importir ya. Di situ ini saya gambarkan ada front office, yaitu di sana ada seorang reception dan security, kemudian di back office ini adalah beberapa yang merah ini ya, jadi seperti itu. Kemudian kembali ya, jadi saya awali dari seorang petugas MKL yang masuk ya ke shipping line office atau kantor dari perusahaan pelayaran internasional itu. Mereka akan ditemui oleh seorang security, kemudian diarahkan ke meja reception ya. Artinya mereka kalau ini masih belum pernah masuk ke shipping line tersebut, tetapi kalau mereka sudah kenal, mereka biasanya langsung menuju ke counter cashier. Jadi di sini saat ini saya akan bicara tentang customer service import, artinya mereka sedang menyelesaikan import ya. Yang saya maksud kemarin yang namanya penyelesaian itu begini. Jadi saya awali dari orang MKL datang ke counter cashier itu dalam urusan tentang import. Mereka mau menyelesaikan import. Biasanya mereka datang, satu mereka harus membawa surat kuasa kalau itu mereka mewakili seorang importir ya, kita bicara importir. Dan kalau mereka memang itu ada kadangkala ya, eksportir maupun importir besar, mereka sudah mempunyai MKL sendiri ya. Jadi kalau mereka tidak mempunyai MKL sendiri, mereka memberikan surat kuasa kepada MKL yang ditunjuk ya. Kemudian MKL yang kedua itu mereka harus membawa kopi non-negotiable ya. Apa itu? Yaitu bill of lading yang diterima dari eksportir di luar negeri sana ya. Itu adalah dasar dari customer service import mengeluarkan yang namanya DO nanti ya. Setelah kembali ya, ini MKL staff ini menemui kasir, akhirnya counter cashier ini atau petugas kasir akan mendatangi yang namanya meja customer service import untuk menanyakan berdasarkan surat kuasa dan bill of lading non-negotiable tadi itu dicek oleh customer service import itu apakah datanya betul sama ya, ataukah itu betul-betul mempunyai kontainer yang di shipping line ini untuk mereka keluarkan ya, atau mereka custom clearance. Oke. Jadi dasarnya customer service ini, maksudnya customer service import ini mengeluarkan DO import maksud saya, itu adalah berdasarkan manifest yang dikirim oleh agent kita di luar negeri. Ini yang membedakan ya customer service export dengan customer service import. Kalau customer service export mereka memberikan yang namanya loading confirmation ya. Tetapi kalau customer service import mereka akan memberikan yang namanya arrival notice ya, arrival notice kepada pemilik barang ya, berdasarkan manifest yang mereka terima dari agent kita di luar negeri sana ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke. Setelah mereka mengeluarkan DO ya, otomatis customer service import ini itu akan melaporkan juga kepada operational department tentang apa yang sudah mereka keluarkan DO-nya ya. Jadi customer service
import itu dengan staff operation itu selalu berkomunikasi karena berhubungan dengan stok kontainer nanti ya. Jadi ini adalah yang masuk import itu artinya adalah prospek dari kontainer yang akan masuk ya. Nanti saya jelaskan ya dari mana saja ya equipment stock itu ya. Kita bicara kontainernya pelayaran itu equipment ya. Equipment stock itu asalnya dari mana saja nanti kita pembahasan di operation department ya pada saat nanti video saya waktu di pemaparan tentang operation department. Kembali ke customer service import, setelah melaporkan ke operation tentang prospek kontainer yang mereka terima dari luar negeri dalam keadaan full ya, import ini ya, itu nanti akan dikeluarkan oleh NKL itu dalam istilahnya custom clearance nanti ya. Kembali berarti kosong menjadi stok untuk ekspor ya, seperti itu perjalanannya. Kemudian ya customer service import itu juga melaporkan kepada finance department untuk istilahnya membuatkan tagihan atau official receipt apabila mereka mau mengeluarkan ke importir ya. Jadi importir di sini begitu ketemu dengan kasir itu akan menyerahkan yang namanya surat kuasa dan bill of lading dalam bentuk kopi non-negotiable. Kembali ya, ini di dalam bagian ini sudah saya ringkas tentang langkah-langkahnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, harusnya 6 ya, ini satunya kedobel ya, jadi ada koreksi ya. Jadi ini menjadi langkah kedua dan ketiga, ini ketiga dan keempat dan kelima, dan ini keenam. Oke, jadi seperti ini ya langkah-langkahnya. Kalau boleh saya ringkas, jadi di sini yaitu menjadi main workflow of customer service import ya. Jadi yang pertama ini saya ringkas dalam beberapa hal ya, yang utama ya. Ini mungkin juga akan melakukan hal yang lainnya tergantung dari dinamika di kantor setiap harinya ya. Jadi seperti itu bagian import. Kemudian ya di sini yang pertama adalah tugas utama dari customer service import, yaitu pertama adalah menerima manifest kapal masuk. Jadi customer service import ini akan mendapatkan yang namanya manifest kapal masuk dari agent kita di Jakarta sana ya. Jadi maksudnya head office kita di Jakarta, berdasarkan informasi dari prinsipal bahwa kapal import masuk ke Surabaya ataupun masuk ke Jakarta ataupun masuk ke Semarang ya, tergantung di mana branch atau cabang itu ada, mereka akan memberitahukan nanti pemilik barangnya siapa aja yang terdekat dengan pelabuhan bongkar nanti. Oke, jadi itu yang pertama ya, membedakan customer service import dan customer service export ya. Kalau customer service import menerima yang namanya manifest kapal masuk ya. Kemudian yang kedua, membuat arrival notice ke importir. Jadi setelah mendapatkan yang namanya manifest ya, manifest itu data sebenarnya yang kapal yang maksudnya yang masuk itu isinya kontainer apa saja, pemiliknya siapa saja, tempatnya di mana saja, maksudnya domisili dari importir tersebut ya. Kemudian sesuai dengan manifest tersebut ya. Kalau di Surabaya berarti istilahnya di Tanjung Perak ya, berarti importir itu berdomisili sekitar Jawa Timur ya. Jadi menjadi domain dari cabang di kantor Surabaya ya, seperti itu. Kemudian bagian import akan memberikan yang namanya arrival notice kepada importir, memberitahukan bahwa ada barang mulu ini datang di Surabaya melalui pelayaran kami dengan kapal ini, datanya seperti ini. Oke, setelah diberitahukan ya, itu mereka ataupun staff dari customer service import juga memberitahukan tentang biaya-biaya apa aja yang harus dibayar oleh importir ya. Di sini saya kasih contoh ya, mungkin ada yang lainnya lagi ya, seperti itu tergantung perkembangan sekarang sudah online ya. Jadi yang pertama adalah DOP ya, harus menyiapkan yang namanya DOP. Ini bisa dibayar cash di depan cashier ataupun ditransfer ya. Yang jelas
transaksi mereka sesuai dengan aturan pemerintah sekarang harus memakai rupiah. Tetapi kalau kita membawa rupiah berarti kita mengikuti kurs yang ada di pelayaran tersebut, karena pelayaran itu nanti akan membayar kepada prinsipal itu juga dengan dolar. Jadi nanti pada saat account reconciliation yang saya paparkan di bagian keuangan sebelumnya, seperti itu kita tetap akan membayar kepada prinsipal ya, yang dengan istilahnya apresiasi dolar ya, memakai kurs dolar. Oke, kemudian yang kedua ya, yaitu biayanya biasanya itu dimaksud dengan LOLO. Singkatan LOLO ini lift on dan lift off ya. Jadi importir juga membayar yang namanya lift on dan lift off, artinya waktu ambil kontainer dari bawah naik ke tracking atau dari tracking diturunkan ke bawah, itu istilahnya lift on dan lift off. Oke, kemudian THC ya, THC POD, jadi THC Port of Discharge. Jadi ini singkatan dari Terminal Handling Charge dan Port of Discharge. Jadi ada dua ya THC ya, THC Port of Loading dan THC Port of Discharge atau destinasi. Jadi dua-duanya itu ada handling charge-nya ya di pelabuhan internasional itu yang ICT. Kalau di Jakarta GICC ya, Jakarta International Container Terminal ya, GICT. Oke, jadi seperti itu. Biasanya sesuai dengan peraturan Menteri ya, Menteri Perhubungan nomor 72 2017, ini dasarnya saya bicara. Ini THC itu untuk yang 20 feet, kontainer yang kecil itu 95 US dollar. Jadi kita membayarnya tidak boleh dengan dolar, aturan pemerintah sekarang, tetapi membayar dengan rupiah, tetapi memakai kurs yang ada di pelayaran. Kalau mereka memakai kurs 16.000, berarti kita harus mengalihkan 16.000 kali 95. Kalau 15.000 berarti memakai 15.000 kali 95 US dollar per 20 feet. Tergantung berapa importir itu akan mengeluarkan kontainer ya. Kemudian yang 40 feet berdasarkan peraturan menteri tersebut itu sekitar dasarnya itu ya, dasarnya peraturan Menteri Perhubungan ya, 145 US dollar per 40 feet ya. Kemudian ya setelah itu biasanya diberitahukan juga kepada importir adanya jaminan kontainer. Nah, ini yang dimaksud kemarin yang saya jelaskan tentang penyelesaian di import ya. Jadi mereka harus membayar jaminan kontainer karena kontainer ini dikeluarkan oleh yang namanya shipping line, itu keluar dari area kepabeanan menuju tempatnya apa istilahnya importir ya, itu akan dibongkar. Kadang-kadang di situ ada pembongkaran memakai forklift ya dan lain sebagainya. Di situ nanti ada yang kemungkinan repair atau kemungkinan cleaning dan lain sebagainya. Ini kita memakai jaminan kontainer. Dasar dari pertimbangan jaminan kontainer biasanya itu di bagian customer service import itu adalah isinya ya. Kalau isinya itu adalah besi, berarti mereka tidak mungkin manual untuk bongkar barangnya nanti. Kita memakai forklift, yaitu berisiko untuk merusak floor dari apa yang namanya kontainer shipping line tersebut nanti. Kemudian ada juga berdasarkan tentang yang namanya isi barang itu baterai scrap. Baterai scrap itu seperti apa ya istilahnya logam yang gampang bau ya, seperti itu. Makanya nanti kontainer juga akan menjadi bau ya, jadi tidak bisa dipakai untuk ekspor istilahnya food grade nanti. Nah, itu perlu cleaning, itu namanya nanti cleaning dan repair seperti itu ya. Jadi ini jaminan kontainer seperti itu peruntukannya. Oke. Kemudian yang keempat yaitu rilis DO import ya. Jadi tugasnya ya kemudian setelah memberitahukan kepada importer tentang biaya-biaya juga merilis DO. Setelah itu diberikan kepada petugas kasir untuk dirilis DO tersebut. Setelah DO import itu dirilis atau diberikan kepada petugas MKL ya, itu mereka juga menginfokan tentang biaya yaitu free time detention. Nah, ini free time detention ada pada ranah di shipping line. Ini akan saya jelaskan nanti di pemaparan video saya tersendiri ya tentang bagaimana menghitung detention ya. Oke, jadi untuk apa aja detention itu, jadi pengertiannya biar komprehensif ya, berdasarkan pengalaman saya selama bertahun-tahun menjalani
kerjaan ini dan bisnis ini. Kemudian ya kembali, jadi menginfokan biaya free time detention ya itu biasanya 5 sampai 7 hari ya. Jadi pertimbangan dari customer service import mengeluarkan detention itu berapa hari, 5 atau sampai 7 hari itu karena sektornya. Jadi kalau kita bicara nanti saya akan menjelaskan atau memaparkan di tentang materi EMKL ya, ekspedisi muatan kapal laut. Di situ ada sektor-sektor. Jadi tracking itu ada sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4 dan sebagainya sampai luar kota, begitu ya. Kemudian kita bergerak setelah detention ya, yaitu biaya tentang demurrage ya. Demurrage juga itu akan diinformasikan kepada importer. Jadi mereka sudah aware sebelumnya untuk menata schedule mereka agar tidak ada yang namanya detention dan demurrage ya. Jadi demurrage biasanya 7 sampai 14 hari. Tapi berdasarkan pengalaman dan prakteknya di lapangan, itu mereka memakai yang namanya pertimbangan yaitu 7 hari free time detention dan 7 hari free time demurrage. Jadi 14 hari kesemuanya. Dan ini biasanya menjadi salah kaprah di luar sana, menjadi 14 hari free time demurrage ya. Padahal itu ada 7 hari detention dan 7 hari demurrage. Apa itu detention dan demurrage ya, nanti akan saya jelaskan detail. Intinya garis besar, detention ini adalah masa tunggu kontainer ya, pelayaran itu dalam keadaan kontainer kosong ya. Kemudian yang demurrage ini adalah masa tunggu ya, di mana kontainer dalam keadaan full, berarti masih di area kepabeanan karena itu import. Oke, jadi seperti itu. Nanti saya jelaskan bagaimana cara menghitung demurrage dan detention juga ya. Kemudian yang keenam itu menerima atau membuat readdress. Makanya yang sudah saya infokan sebelumnya harus betul-betul diteliti ya, yang namanya membuat BL ya, baik itu ekspor ya, utamanya ekspor. Nanti di sana akan ada masalah istilahnya kalau tidak sama dengan data yang ada di manifest import tersebut. Ini kita bicara import, jadi ini sebagai contoh ya, misal ya, saya potong saja biar tidak istilahnya memakan waktu lebih banyak ya. Intinya di atas ada shipper dan ada consignee serta notify party, ada 3 kolom ya. Kemudian di bawahnya ini ada precariat, yaitu ini yang saya maksud dengan feeder vessel atau istilahnya memakai transshipment port, jadi memakai 2 kapal ya. Mereka berpindah kapal itu di Hong Kong ataupun di Singapura ya. Ini kemudian vesselnya yang kedua adalah ini ya, MSC Mauren ini ya, berbeda dengan yang pertama. Ini port of loadingnya yaitu Piraeus Greece ya, berarti dari Yunani sana. Kemudian port of discharge Surabaya, berarti Tanjung Perak Surabaya ya. Ini port delivery juga Tanjung Perak Surabaya. Final destination juga Tanjung Perak Surabaya. Ini yang saya maksud bawahnya ini adalah yang namanya description goods ya, artinya barang-barang yang ada di dalam kontainer tersebut. Ini semua dideklar semua persis seperti yang ada di manifest, jangan sampai ada yang salah. Ini yang saya maksud nanti yang namanya readdress. Apa itu readdress? Yaitu merubah data yang sebenarnya ya. Ini dalam proses import ini akan melibatkan pihak custom atau bea cukai. Ini akan timbul biaya, makanya harus difixkan dulu sebelum menjadi BL waktu ekspor. Oke, kembali ya. Jadi ini menerima atau membuat readdress ya kalau ada data tidak sama, karena nanti tidak bisa keluar kontainer itu dari wilayah kepabeanan ya di pelabuhan. Kemudian ini saya dalam kurung description barang ya, jadi intinya yang tadi ini ya, ini description barang, ini barangnya apa saja ya. Kemudian nomor kontainer, nah ini yang namanya nomor kontainer ya, kontainer N atau seal number, ini MSCU dan lain sebagainya, ini MSC dan sebagainya. Ini adalah nomor kontainer, yang bawahnya ini adalah nomor seal. Jadi kontainer itu harus di seal ya, dan sealnya nomornya harus sama. Kalau tidak sama, itu juga menjadi readdress ya. Oke, seperti itu. Kemudian ya kembali yang poin yang terakhir yaitu report ke finance, apa saja yang ditagihkan official ya. Jadi apa saja yang ditagihkan yang seperti ini tadi ya, saya kasih contoh DOB, Lolo dan sebagainya. Kemudian ke operation prospek kontainer masuk sebagai stok. Ini yang saya ulang tadi ya sebelumnya. Jadi
memberitahukan kepada importir, maksud saya bagian operation, bahwa ini loh importir yang sudah masuk, berarti ini nanti kita ada prospek yang bisa dipakai untuk ekspor. Oke, jadi itu berdasarkan itu marketing akan bekerja, nanti diproses oleh yang namanya customer service import yang saya jelaskan kemarin. Baik, sampai di sini pemaparan dari saya tentang customer service import ya, workflow-nya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya nanti saya akan memaparkan di video saya berikutnya yang episode 20, yaitu tentang job description, tentang documentation shipping line. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.